Kalau boleh saya bilang ini untuk Pak Dodi ini mendingan stop dari sekarang ini untuk, dan saya pikir sih Vanessa Angel almarhumah, Bibi juga di sini. Tapi karena ini pesan persahabatan untuk Pak Dodi, jadi kalau menurut saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya sebenarnya sangat kasihan nih sama Pak Dodi yang jadi bulan-bulanan netizen. Semuanya digoreng. Dan kalau Pak Dodi di sini punya Bang Milano Lubis sebagai penasihat hukum, saya di sini menawarkan sebagai penasihat spiritual untuk membacakan kartu dan menyarankan sesuatu buat Pak Dodi. Pak Dodi, jika Anda berkenan Pak, coba dengarkan ini kartu dari saya. Ini demi kebaikan Anda Pak, dan mungkin jika ternyata Anda tidak membutuhkan, orang-orang lain yang mungkin dalam situasi yang sama dengan apa yang dialami Pak Dodi ini adalah kartu-kartu yang ingin saya bacakan. Semuanya positif, semuanya adalah apa yang kira-kira bisa disarankan. Karena dalam tarot atau ramalan menggunakan kartu tarot sebenarnya tidak ada sesuatu yang negatif. Karena sesuatu itu belum terjadi, maka ini tidak ada yang namanya positif atau negatif sampai hal itu terjadi dan keputusan kita tadi betul atau tidak. Nah, saat memutuskan sesuatu, tentu saja kartu ini menunjukkan mana kartu peringatan dan mana kartu yang menganjurkan. Nah, kombinasi kartu ini akan menghasilkan apa yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Setelah niat pindahkan makam dari Vanessa Angel, kali ini sedang ramai diperbincangkan di buku Yasinan 40 Hari yang rencananya akan diadakan oleh keluarga Pak Dodi Sudrajat ini. Jadi rencananya ini akan ada 3 acara Yasinan yang diadakan Pak Dodi Sudrajat, yang diadakan Bang Milano Lubis, dan yang diadakan oleh Pak Faisal. Nah, saya bicara ini juga jika benar ya. Jadi saya melihat unggahan ada nama Galaskai yang dirubah belakangnya dari Galaskai Andriansyah menjadi Galaskai Azan. Mungkin kalau almarhumah ibunya kan Azania karena perempuan, kalau laki-laki mungkin Azan di sini. Nah, ini yang terus menjadi polemik dan dikomentarin. Semoga nggak benar, semoga yang saya kutip ini salah. Karena kalau iya, wah ini maksudnya ini sesuatu yang pasti akan sangat viral Pak gitu. Nah, ini kartu yang akan saya bacakan, tapi untuk siapapun di sini saya pikir ini akan berguna, dan kita akan mulai baca dari kartu yang pertama. Kalau boleh saya bilang ini untuk Pak Dodi ini mendingan stop dari sekarang ini untuk ya berbicara ke media atau apapun. Karena apapun yang dibicarakan beliau ini sepertinya akan selalu jadi negatif. Karena ini beliau itu sudah dianggap jadi kayak public enemy seperti itu. Jadi walaupun ya memang secara hukum nggak ada yang salah tentang itu tadi, tapi kan saya pikir Pak, apa nggak Anda lelah gitu dengan semua ini, dan akhirnya nanti malah akan membawa ini semua menjadi tidak produktif antara ya mengurus Galaskai dengan semua yang kemarin itu terjadi, dan juga sidang yang akan Bapak hadapi tentang hak asuh yang memang diinginkan itu tadi. Kembali lagi, kalau menurut saya di sini niatnya itu baik, semua niat itu pasti baik, dan saya yakin sebagai seorang ayah niatnya kepada almarhumah anaknya ini tadi pasti akan baik. Tapi caranya ini tuh mengundang kontroversi. Dan kalau menurut saya Pak Dodi stop deh Pak, agar nggak menimbulkan banyak gorengan lagi seperti itu. Bahkan ya saya setuju saat Pak Dodi ini ditanya oleh Feni Rose, terus dia bilang singkat, nanti digoreng lagi seperti itu. Mengenai perubahan nama ini tadi. Nah tapi si Kak Feni, Kak Rose ini tadi juga ternyata benar. Beliau ini bilang kalau ya Pak, kalau nggak dikasih bahan baku kan nggak mungkin digoreng. Nah, inilah yang kalau menurut saya itu jadi blunder. Jadi Pak Dodi ini kalau seandainya terkenal, viral, tapi image-nya ini jadi kurang baik gitu. Jadi kalau menurut saya Pak, coba dibaca-baca lagi berita itu, walaupun memang langkah hukum yang akan diterapkan kepada orang yang menjelekkan beliau dan sebagainya, tentu saja itu juga tidak bisa dibenarkan. Mengatai orang, apapun pendapat kalian di sosial media itu tetap tidak benar. Tapi juga membuat gaduh ini kalau menurut saya berbahaya sekali untuk image Anda ini. Jadi kalau boleh saya sarankan di sini Pak, stop dulu bicara ke media, karena apapun ini sepertinya akan dijadikan gorengan gitu loh. Nah, yang berikutnya lagi yang saya lihat di sini adalah ini nggak baik buat Gala nanti. Kebayang kalau apapun yang saat ini ada, itu akan tetap ada 5, 10, 20 tahun, 30 tahun mendatang.
Saat Gala usianya mungkin seusia para pemirsa ini tadi. Saat Gala nanti seusia Bapak pun, ini saya pikir Gala ini juga akan tetap bisa melihat apa yang terjadi saat ini. Dan pasti hatinya akan remuk redam saat melihat ya keluarganya ini tadi ternyata saat harus bertransisi dari kepergian Vanessa Angel dan suami, ini kok mengalami hal-hal yang kalau menurut kita semua ya tentu saja sebagai keluarga inginnya semuanya kan rukun ya. Dan harapan saya ini segera usai lah. Saya pun juga capek harus bikin konten seperti ini karena keperluan saya adalah ingin membawa satu pelajaran kepada orang-orang yang saya yakin pasti mengalami hal yang serupa, dan juga saya ingin memberikan sebuah hal yang positif di antara semua orang ini yang berusaha untuk dalam tanda kutip mencari uang dari kenegatifan yang ada. Dan saya lihat lagi di sini yang kasihan juga untuk Mayang dan Chika. Kalau Gala Sky ini untuk nanti, kalau Mayang dan Chika itu sekarang, kini dan nanti. Karena saat ini pun mereka ini terseret pada pusaran berita yang dia ini ada di sisi yang, aduh kalau saya bilang sangat-sangat mungkin nggak baik untuk pertumbuhannya. Dilihat juga mereka ini menuju ke kedewasaan yang sangat sayang kalau mereka harus melalui fase kehidupan ini dengan kondisi seperti sekarang ini. Saya sangat sedih saat melihat mereka diperbandingkan dengan Fuji dan Fadly. Dan hal-hal yang lainnya yang kalau menurut saya sih ya sudah sampai di titik yang waduh kok sampai seperti ini gitu. Dan saya pikir sih Vanessa Angel almarhumah, Bibi juga di sini. Tapi karena ini pesan persahabatan untuk Pak Dodi, jadi kalau menurut saya Vanessa pun pasti akan sangat-sangat juga pasti akan sedih kalau melihat kondisi saat ini seperti sekarang ini gitu. Jadi ini kondisinya tuh nggak apa ya, kalau menurut saya itu udah hampir selesai terus muncul lagi seperti itu. Dan kembali lagi ini bukan permasalahan salah atau benar atau di mata hukum ini betul atau tidak, karena beliau tidak melanggar hukum sama sekali. Semua yang dikatakan ini adalah haknya. Tetapi kan salah dan benar ini kan kalau ternyata nggak mencerminkan sebuah kerukunan, dan masyarakat saat ini perkaranya mereka nih masyarakat melihat gitu, dan mereka ini ikut menghakimi, itu tidak benar. Tapi ini tidak bisa dihentikan. Dan saat ini terjadi, kalau menurut saya kok akan lebih banyak hal-hal yang akan dipertentangkan dibandingkan kalau ternyata kita menunjukkan atau mendisplay sesuatu yang adem, rukun dan baik-baik saja gitu. Dan saya pikir ini bisa diciptakan. Mungkin kalau ditanya di sini kenapa kok pesannya ini nggak ke Pak Faisal juga, hanya ke Pak Dodi, karena kalau saya pikir kembali dan kembali seperti yang dibilang sama Kak Rus ini tadi, Pak Dodi ini yang melemparkan bahan bakunya gitu. Dan ini ditafsirkan berbeda sehingga ini sangat-sangat rawan digoreng dan tergorenglah hal itu tadi. Kita keluar dari masalah asuransi yang memang itu adalah hak Pak Dodi karena memang atas namanya Pak Dodi saat Vanessa ini meninggal dan juga Mayang. Kita keluar dulu dari nama Bibi yang nggak dicantumkan di 40-an hari karena ya ini adalah hak dari orang yang melakukan itu tadi. Tapi saat terus kemudian di sini itu Pak Dodi ini yang terus kemudian merubah keinginan dari awalnya menyerahkan hak asuh kepada Pak Faisal kalau tidak salah ya di sini, terus kemudian merubah itu sehingga Pak Faisal perlu menggugat beliau. Terus kemudian adanya keinginan untuk memindahkan makam yang itu juga baik dan iya monggo saja dan itu adalah hak, tapi diucapkan kalau menurut saya di saat seperti ini sehingga malah menimbulkan satu polemik yang tidak bisa berujung di sini. Dan yang terakhir adalah merubah nama Gala Sky Andriansyah ini menjadi Gala Sky Azan di buku Yasinan itu tadi. Sebenarnya ini sesuatu yang nggak substansial. Nanti pun Gala saat dewasa dia berhak untuk memilih namanya. Tetapi seperti yang juga diunggah oleh Fuji di sini, saat Gala ini baru lahir dan Vanessa Angel menunjukkan ini tayangan ini, silakan dilihat bahwa dia menuliskan nama anaknya adalah Gala Sky Andriansyah. Nah, ya artinya kan kita mengira kalau ibunya saat ini masih ada, pasti ingin dituliskannya seperti itu tadi. Sehingga kembali dan kembali lagi, ini seperti memancing polarisasi yang akan muncul dari publik. Nah, saat kita melihat, dan ini semoga juga benar, buku Yasinan di keluarga Pak Faisal mencantumkan nama Vanessa Angel dengan nama Pak Dodi juga, saya pikir ini loh yang perlu dilakukan. Jika memang itu bukan, nah ini yang harus dilakukan lah, intinya seperti itu. Kalau bisa, mereka ini keluarga. Bahkan dua orang ini meninggal dalam kondisi masih dalam ikatan pernikahan, bahkan meninggalkan pemersatunya yaitu Gala. Jangan sampai ini semua akan memisahkan satu hal yang dipersatukan oleh Tuhan, dan harusnya ini dua keluarga besar yang semakin besar dan bersama-sama untuk
membawa Gala ini menuju ke kehidupan berikutnya dan menjaga nama Vanessa Angel dan Bibi ini untuk selalu positif di mata siapapun. Dan kembali lagi di sini, saya di sini ingin mengajak kita semua itu introspeksi, karena ini adalah satu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Coba kalian tulis siapa yang mengalami hal yang serupa, bagaimana kita itu gampang sekali untuk, ini saya lihat dari orang-orang yang menjadi klien saya, mereka itu selalu mengatakan orang yang dalam tanda kutip jahat padanya ini sebagai orang yang jahat banget. Jadi kalau kita lihat cerita dari sudut pandang seseorang yang tidak puas ini menceritakan semua kejahatannya. Jadi orang ini seakan-akan jadi kayak kalau di film itu jahat banget gitu loh. Nah, kita tahu bahwa ini semua adalah polarisasi. Kita tahu bahwa ini semua adalah satu hal yang tidak objektif. Saya selalu beranggapan semua manusia memiliki motif dan juga reason tertentu melakukan apapun itu. Dan harapannya di sini, yuk kita temukan alasan untuk tahu bahwa segala sesuatu yang baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik di saat yang baik. Dan saran terakhir buat Pak Dodi di sini, karena sudah mendengarkan saya, nah mungkin ada saatnya juga Pak Dodi di sini mendengarkan pendapat dari banyak orang. Tapi kalau saya bilang saat ini Pak, ini adalah saat Anda mendengarkan pendapat dari diri sendiri, hati nurani, dan coba sebentar saja stop dengarkan pendapat dari orang-orang yang lain. Dan yuk Pak, kalau menurut saya, kalau ini bisa dibuat lebih rukun, lebih adem lagi, Bapak ini saat ini sangat berpotensi menjadi contoh kepada masyarakat Indonesia. Dan harapan saya hal ini semua akan berakhir dengan pelukan penuh kekeluargaan, bersatunya lagi keluarga Pak Dodi dan Pak Faisal. Dan ini semua akan jadi satu hal yang bisa dicontoh oleh masyarakat Indonesia dan dilihat oleh Gala saat dia dewasa nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.